Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pagi ini Ibu akan menjelaskan materi yang mengenai teks eksplanasi konteks. Sebelum Ibu memasuki materinya, Ibu absen dulu ya. Apakah hadir semua? Hadir, Bu. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan apa tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama itu ada pengertian teks eksplanasi kompleks. Yang kedua ada ciri teks eksplanasi kompleks. Yang ketiga ada struktur teks eksplanasi kompleks. Dan yang terakhir itu ada ciri-ciri teks eksplanasi kompleks. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan apa itu pengertian teks eksplanasi konteks. Di sini teks eksplanasi konteks itu adalah teks yang menjelaskan tentang keadaan, proses atau terjadinya sesuatu atau sebuah fenomena. Teks konteks ini mempunyai fungsi sosial, yakni memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang proses terjadinya sesuatu menurut prinsip sebab akibat. Yang selanjutnya itu ada ciri bahasa teks eksplanasi kompleks. Yang pertama, dia ada informasi yang dimuat itu dengan berdasarkan fakta atau secara faktual. Faktual tersebut yang dimaksud di sini adalah memuat informasi yang sifatnya itu secara ilmiah atau keilmuan. Contohnya itu seperti sains. Selanjutnya dia ciri bahasa teks eksplanasi ini ada sifatnya itu dia informatif. Yang selanjutnya memiliki atau menggunakan sequence markers, yaitu contohnya ada pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Bisa juga dengan menggunakan pertama, berikut, atau terakhir. Yang terakhir itu ada artikel pendukung, dimana contohnya itu seperti teks eksplanasi sosial beserta strukturnya. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan itu struktur teks eksplanasi kompleks, di mana di struktur ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada pernyataan umum, di mana pernyataan umum ini biasanya berisi mengenai informasi-informasi dasar yang bisa digunakan untuk pengenalan masalah. Misalnya ada tragedi tsunami. Isi dari pernyataan umum ini adalah apa yang dimaksud itu tsunami. Terus bagaimana tsunami itu bisa terjadi. Selanjutnya itu ada deretan penjelas. Deretan penjelas ini biasanya berisi informasi dan fenomena yang ada. Biasanya tuh bagaimana peristiwa ini bisa terjadi ataupun tercipta. Misalnya saat terjadi tsunami, saat terjadi letusan Gunung Semeru. Apa yang menyebabkan Gunung Semeru awalnya diam menjadi bergejolak? Selanjutnya ada interpretasi. Ya, interpretasi ini biasanya berisi kesimpulan dari peristiwa yang terjadi. Bagaimana interpretasi ini biasanya berisi mengenai kesimpulan singkat dari peristiwa yang telah terjadi. Biasanya itu berupa nasihat, wejangan, atau harapan dari sebuah masalah. Bisanya juga misalnya ada sebuah harapan agar peristiwa tersebut tidak akan pernah terjadi di masa depan. Baiklah, sebelum Ibu memasuki
Apa itu ciri-ciri teks eksplanasi kompleks? Adakah yang ingin bertanya dengan materi sebelumnya? Tidak, Bu. Nah, baiklah. Di sini Bu akan menjelaskan apa itu ciri-ciri teks eksplanasi kompleks. Yang pertama, dia ini fokus pada hal umum, bukan partisipan manusia. Contohnya tuh dia lebih menggambarkan ceritanya itu kepada kejadian alam, seperti tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan udara. Selanjutnya, dimungkinkan pada teks eksplanasi ini dia menggunakan istilah ilmiah. Selanjutnya, dia lebih banyak menggunakan verbal material dan verbal rasional atau kata kerja aktif. Selanjutnya, dia menggunakan konjungsi waktu dan kausal. Contohnya penggunaan sehingga, sebelum, pertama, jika, bila, dan kemudian. Selanjutnya dia menggunakan kalimat pasif. Yang terakhir, eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan secara kausal itu benar adanya. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan contoh dari teks eksplanasi. Di sini ada yang tahu ini termasuk dari fenomena apa? Banjir, Bu. Ya, benar sekali. Ini adalah fenomena banjir yang terjadi di kalangan masyarakat. Dari sini kita dapat mengambil pernyataan umumnya. Yang pertama itu, banjir ini termasuk ke dalam satu dari sekian gejala alam yang secara langsung mempengaruhi kehidupan manusia, baik itu menimbulkan kerusakan secara fisik maupun mental. Dalam pengertiannya, banjir adalah luapan air dengan debit besar yang mengenangi dan menerjang suatu daerah. Peristiwa meluapnya air tersebut kemudian masuk ke kawasan pemukiman yang dihuni oleh manusia akibat sungai sudah tidak mampu lagi menampung air tersebut. Selanjutnya, ini ada deretan penjelas sebab akibat dari fenomena banjir bandang tersebut, yaitu terjadinya banjir setidaknya disebabkan oleh dua faktor, yaitu ada faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam adalah curah hujan yang tinggi, letak geografis berada lebih rendah dari permukiman laut, adanya pasang naik air laut, dan mungkin karena daerahnya terletak pada cekungan yang dikelilingi perbukitan, di mana jalan keluar air menjadi sempit. Sedangkan faktor manusia adalah kegiatan penebangan hutan, buang sampah tidak pada tempatnya, sehingga saluran air tersumbat dan kemudian air meluap. Banjir dapat menimbulkan kerugian besar bagi manusia. Banyak barang-barang berharga yang terendam banjir. Sarana publik porak-porakan, bahkan tidak sedikit nyawa manusia melayang sia-sia. Selanjutnya di sini ada interpretasi, di mana banjir dapat menimbulkan kerugian bagi umat manusia. Oleh karena itu harus mempelajari dengan menyeluruh mengenai sebab-sebab banjir agar bisa dilakukan pencegahan sebelum bencana alam itu terjadi. Baiklah, sampai di sini mengenai teks eksplanasi
kompleks, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Sudahkah paham? Paham, Bu. Baiklah, Ibu sudahi materi kita mengenai tes eksplanasi kompleks ini. Baiklah, untuk tugas di rumah kalian buat contoh dari fenomena alam mengenai teks eksplanasi dengan struktur-struktur yang ada di teks eksplanasi. Baiklah, untuk tugas yang tadi akan dikumpulkan pada pertemuan kita selanjutnya. Sampai di sini saja penjelasan Ibu mengenai teks eksplanasi kompleks. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.